Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan tentang reaksi-reaksi benzena. Itu reaksi yang ketiga, yaitu sulfonasi. Yang pertama halogenasi, yang kedua nitrasi, yang ketiga kita akan bahas tentang sulfonasi. Nah, apa itu sulfonasi? Sulfonasi adalah proses kimia untuk memasukkan gugus asam sulfonat, yaitu SO2OH dan garamnya, atau gugus sulfonil halida, misalnya SO2Cl, ke dalam senyawa organik. Dan juga sulfonasi ini dapat didefinisi sebagai gugus-gugus yang bisa melekat pada atom C atau pada atom N. Adapun pengertian-pengertian lain tentang sulfonasi juga termasuk sulfochlorinasi, yaitu proses pemasukan gugus SO2Sl, SO2Cl ke dalam alkana menggunakan SO2 dan Cl2. Nah, halosulfonasi juga merupakan reaksi asam halosulfonat ClSO3H atau FSO3H dengan senyawa aromatik atau heterosiklik untuk memasukkan gugus SO2Cl atau SO2F. Dan adapun sulfooksidasi merupakan reaksi sulfonasi menggunakan SO2 dan O2, dan masih banyak lagi. Nah, ada 4 cara dalam proses sulfonasi umumnya yang digunakan untuk membuat sulfon, yaitu yang pertama pengolahan senyawa organik dengan SO3 atau senyawa yang berasal dari SO3. Nah, yang kedua pengolahan dengan senyawa-senyawa SO2. Yang ketiga ada cara kondensasi dan polimerisasi. Yang keempat ada oksidasi senyawa organik yang sudah mengandung unsur S, yaitu unsur sulfur, misalnya RSH. Nah, apa kegunaan dari sulfonasi ini dan apa manfaatnya? Jadi kegunaan dan manfaat senyawa sulfonat dan sulfat ini adalah yang pertama sebagai katalis. Nah, dalam bentuk asam, misal metan atau asam toluen sulfonat. Nah, yang kedua ada sebagai zat aditif bahan electroplating, misalnya asam fenol sulfonat. Nah, yang ketiga ada sebagai zat warna, dipakai dalam bentuk asam, disimpan dalam bentuk garam sehingga pada saat akan dipakai diasamkan terlebih dahulu sehingga dapat melepaskan gugus SO2OH yang melekat pada molekul organik ke benang tekstil. Nah, yang keempat ada kegunaan sulfonat dan sulfat ini juga sebagai bahan anti ngengat. Nah, bahan penyamak yang banyak dipasarkan dalam bentuk garamnya. Nah, apa saja zat-zat yang dapat disulfonasi? Nah, berikut ada beberapa zat-zat yang pengsulfonasi. Itu ada itu ya senyawa yang pertama yaitu SO3 dan senyawa-senyawa turunan dari SO3 ini. Nah, dan ada asam klorosulfonat. Ada SO3 yang terikat pada senyawa organik, ada asam sulfonat SO3 NH3. Zat-zat pengsulfonasi yang selanjutnya yaitu SO2 group, yaitu yang termasuk ke grup SO2 ini yaitu asam sulfat, garam sulfit, SO2 tambah Cl2, SO2 tambah O2. Yang ketiga ada O2 teknis murni, O2 teknis, ada oksigen murni, ada oksigen udara. Jadi
Yang keempat ada bahan pengsulfoalkilasi. Nah, jadi yang pertama larutan ya. Larutan ya. Senyawa-senyawa seperti alkana. Nah, ini di sini termasuk sulfoklorinasi dan sulfooksidasi. Contoh sulfoklorinasi yaitu sebagai berikut ini contohnya. Dan ini hasil dari katalisator. Nah, ada ditambah katalis. Jadi mempercepat reaksi. Nah, ini merupakan contoh sulfooksidasi. Nah, jadi sulfoklorinasi ini dipakai dalam industri untuk membuat deterjen. Natrium sulfonat dengan harga murah, bahan dasar adalah petroleum. Jadi sulfooksidasi ini juga dipakai dalam industri untuk memproduksi deterjen dari alkana rantai panjang. Yang selanjutnya ada olefin. Ini ada mekanisme reaksi adisinya, dan juga ada reaksi sulfonisis olefin yang menghasilkan industri pembuatan alkohol. Nah, yang ketiga ada alkohol, di mana alkohol ini juga ada sebagai pengsulfonasi yang menghasilkan H2SO menghasilkan asam sulfonat. Nah, yang menghasilkan OSO3H. Nah, reaksi sulfonasi ini biasanya dilakukan terhadap lauryl alkohol menjadi lauryl sulfat untuk bahan pencuci sintesis. Nah, yang keempat ada aldehida sebagai sulfit ether kompleks. Nah, ada juga ether, di mana reaksi sulfonasi menggunakan ether ini sebagai bahan yang disulfonasi jarang dilakukan karena harganya mahal. Kemudian yang keenam adalah ada ester. Jadi gliserid misalnya minyak jara, yaitu minyak ikan. Di sini gugus OH-nya diganti dengan gugus OSO3H. Nah, gugus OH-SO3H. Nah, reaksi ini dalam industri dipakai dalam industri kulit. Yang terakhir ya. Yang terakhir ada aromatik. Jadi benzen dan toluen dapat disulfonasi. Ya. Jadi benzen ini dan toluena ini merupakan senyawa aromatik juga dapat disulfonasi, dan kebanyakan dari benzen dan toluena ini dalam hasil antara atau untuk hasil antara. Nah, sekian jadi sekian dulu materi ini. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan boleh di komen di bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sulfonasi. Itu yang pertama ada zat yang disulfonasi. Nah, jadi setiap zat mempunyai tingkat keaktifan yang berbeda. Nah, misal pada benzen, gugus alkil akan mempermudah sulfonasi. Jadi gugus nitro akan mempersulit sulfonasi. Nah, jadi SO3 akan mendekati inti benzen atau cabangnya pada daerah yang banyak mengandung elektron. Nah, untuk toluena, sulfonasi lebih mudah masuk pada posisi orto. Nah, sebab pada posisi ini mengandung elektron terbanyak pada suhu rendah. Nah, kalau dibiarkan lama sampai tercapai keseimbangan atau dipanaskan sehingga keseimbangan cepat tercapai, maka bentuk orto akan berubah menjadi bentuk para, sebab bentuk para lebih stabil dan tidak terganggu faktor ruang. Yang kedua adalah ada konsentrasi SO3. Jadi konsentrasi SO3 ini dapat mempengaruhi sulfonasi, di mana
konsentrasi yang paling tinggi ini menghasilkan waktu reaksi yang paling singkat. Nah, adapun kelemahan dari konsentrasi SO3 ini adalah panas yang timbul besar, maka harus dihilangkan sebaik-baiknya. Nah, tidak baik untuk reaksi fase cair. Jadi perpindahan panas akan sulit sebab kekentalan makin lama dan akan makin besar dan menyulitkan pengadukan sehingga menghambat perpindahan panasnya. Penggunaan SO3 ini lebih baik untuk fase gas. Mengapa? Karena pembagian panasnya merata. Nah, jadi pada reaksi fase cair sering terjadi hasil polisulfonat. Nah, yang keempat ada pengadukan. Nah, jadi di pengadukan ini diperlukan agar panas merata. Untuk reaksi fase gas yang tadi, gas-gas reaktan dialirkan secara turbulen. Nah, untuk fase cair diaduk dengan pengaduk. Mengapa? Untuk pasta diaduk dengan balmil atau ditambah zat pelarut untuk mempermudah. Nah, yang keempat ada suhu. Jadi makin tinggi suhu, makin besar harga K, sehingga makin besar harga kecepatan reaksi. Juga pengaruh suhu sangat berpengaruh terhadap hasil sulfonasi naftalen, yaitu terhadap arah masuknya gugus SO3H. Suhu ini juga dapat berpengaruh terhadap warna. Nah, adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan pada sulfonasi ini, yaitu yang paling banyak adalah untuk senyawa turunan aromatik seperti benzen dan toluena. Nah, jadi yang pertama deterjen dan surfaktan. Jadi turunan aromatik ini bukan hanya benzena ya, bukan hanya toluena, bisa juga termasuk benzaldehida yang ada di parfum, ada fenol juga pada alat ngepel, sabun ngepel. Nah, juga mengandung fenol. Itu juga turunan dari aromatik. Yang pertama itu deterjen dan surfaktan. Deterjen dan surfaktan adalah molekul yang menggabungkan senyawa yang sangat bipolar dan sangat polar dan yang sangat polar. Jadi mencampurkan yang sangat nonpolar dan yang sangat polar. Secara tradisional, sabun adalah surfaktan populer yang berasal dari asam lemak. Juga ini aplikasi yang kedua yaitu sulfonat lignin. Yang dihasilkan oleh sulfonasi lignin adalah komponen dari cairan pengeboran dan aditif pada jenis metal tertentu. Juga ada perwarna, ada juga katalis, dan juga ada obat, mana obat antibakteri yaitu sulfadrugs diproduksi dari asam sulfonat. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira, semoga menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.